Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Syariah Maria, Saya Dina Lorenza. Saya Yudi Pratama, saya Fazul Maulana, Saya Ramadhani, saya Zaki, saya Ran Maulana, saya Rahan Mutakin. Di sini kami ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Storage Fundamental and Decision. Pengertian storage and gudang. Storage adalah kegiatan menyimpan barang hingga diperlukan dalam proses produksi maupun distribusi. Gudang atau warehouse merupakan fasilitas yang digunakan untuk menerima, menyimpan, memelihara, dan mengeluarkan barang secara terencana. Storage Fundamental and Decision. Storage Fundamental membahas dasar-dasar pengelolaan penyimpanan barang agar kegiatan logistik berjalan efektif. Keputusan yang tepat dalam mengelola gudang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menekankan biaya penyimpanan. Keputusan dalam storage itu ada beberapa. Yang pertama, menentukan lokasi gudang, menentukan kapasitas gudang, menentukan tata letak atau layout, menentukan sistem penyimpanan, memilih alat material handling, dan menentukan teknologi pergudangan. Selanjutnya itu alasan memiliki gudang. Yang pertama itu gudang dibutuhkan untuk menjaga kelancaran proses bisnis, baik dalam kegiatan produksi maupun distribusi. Keberadaan gudang memungkinkan perusahaan menyediakan barang ketika dibutuhkan pelanggan serta mengantisipasi perubahan permintaan. Yang kedua itu menjamin kontinuitas produksi, mengantisipasi fluktuasi permintaan, mengurangi biaya transportasi, menyimpan bahan baku dan barang jadi, serta mempermudah konsolidasi barang. Fungsi gudang. Gudang memiliki fungsi utama sebagai tempat penyimpanan sekaligus mendukung aktivitas logistik. Selain menyimpan barang, gudang juga membantu menjaga kualitas produk dan memperlancar proses distribusi. Storage menyimpan barang. Protection melindungi barang dari kerusakan. Consolidation menggabungkan barang dari beberapa pemasok. Break bulk memecah pengiriman besar menjadi lebih kecil. Cross docking memindahkan barang langsung ke distribusi. Value added service pelabelan, pengemasan dan penyortiran. Jenis gudang. Gudang dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi maupun kepemilikannya. Pemilihan jenis gudang disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan berdasarkan fungsi. Yang pertama, gudang bahan baku. Yang kedua, gudang barang dalam proses. Yang ketiga, gudang barang jadi. Yang keempat, pusat distribusi berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, private warehouse. Yang kedua, public warehouse. Yang ketiga, contract warehouse. Operasi pada gudang yaitu receiving dan inception. Receiving yang pertama menerima barang dari pemasok, yang kedua memeriksa dokumen penerimaan, yang ketiga menghitung jumlah barang, yang keempat mencatat barang yang diterima. Inception yang pertama memeriksa kualitas barang, yang kedua memastikan tidak ada kerusakan, yang ketiga menyesuaikan dengan spesifikasi pesanan, yang keempat membuat laporan hasil pemeriksaan. Operasi pada gudang yang kedua yaitu put away dan storage. Put away yang pertama menentukan lokasi penyimpanan, yang kedua memindahkan barang ke rak, yang ketiga memperbarui data lokasi barang. Selanjutnya itu storage. Yang pertama menyimpan barang secara aman, menjaga kondisi barang, mengontrol persediaan. Operasi pada gudang yang ketiga yaitu picking, packing, dan shipping. Picking mengambil barang sesuai pesanan, memastikan jumlah barang sesuai. Kedua, packing mengemas barang, memberikan label pengiriman. Yang ketiga, shipping menyiapkan dokumen dan mengirim barang ke pelanggan. Metode picking yang pertama single over picking, batch picking, zone picking, dan wave picking. Selanjutnya desain gudang.
Desain gudang bertujuan menciptakan aliran barang yang lancar, memanfaatkan ruang secara optimal, dan meningkatkan efisiensi operasional. Desain yang baik juga dapat mengurangi biaya material handling dan mempercepat proses kerja. Layout gudang adalah pengaturan posisi setiap area kerja aktif kegudangan belanja efektif. Penempatan area harus memperhatikan aliran barang dari proses penerimaan hingga pengiriman. Itu komponen layout ada racking area, storing area, picking area, shipping area, official. Prinsip layout ada aliran material satu arah, minimalkan pindahan barang, memanfaatkan ruang secara optimal. Tata letak sistem penyimpanan menentukan bagaimana barang ditempatkan di dalam gudang. Memilih sistem yang tepat dapat mempercepat pencairan barang dan meningkatkan manfaat uang penyimpanan. Jenis-jenis penyimpanan itu jadi storing, lokasi tetap untuk setiap barang ditempatkan pada lokasi barang, digunakan bersama sesuai kebutuhan. Terus barang dikelompokkan berdasarkan tingkat pergerakan. Metode penyimpanan barang. Metode penyimpanan digunakan untuk mengatur urutan keluar masuk barang sesuai karakteristik produk. Pemilihan metode yang tepat dapat menjaga kualitas barang dan mengurangi risiko penyimpanan atau kadaluarsa. Metode penyimpanan yang pertama FIFO, barang pertama masuk dan pertama keluar. LIFO, barang terakhir masuk pertama keluar. FIFO, barang dengan masa kadaluarsa terdekat dikeluarkan lebih dahulu. ABC storage, penempatan berdasarkan tingkat kepentingan atau frekuensi pergerakan barang. Ada penentuan ukuran gudang, faktor yang mempengaruhinya, jumlah persediaan yang disimpan, dimensi dan jenis barang, jumlah palet atau unit penyimpanan, tinggi rak penyimpanan, lebar lorong, jenis alat material handling, rencana pertumbuhan perusahaan. Ada perhitungan ruang penyimpanan. Langkah perhitungan: 1. Ada menentukan jumlah barang yang disimpan. 2. Menghitung jumlah palet yang dibutuhkan. 3. Menentukan jumlah slot penyimpanan. 4. Menghitung luas area penyimpanan. Baik, di sini ada rumus dasar. Jumlah palet sama dengan jumlah barang dibagi kapasitas palet. Luas penyimpanan sama dengan jumlah slot dikali luas tiap slot. Baiklah, kesimpulan yang kami akan sampaikan yaitu gudang merupakan bagian penting dalam sistem logistik karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan sekaligus mendukung kelancaran distribusi barang. Pengelolaan gudang yang baik melalui desain, layout, sistem penyimpanan, dan fasilitas yang tepat akan meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas pelayanan kepada pelanggan. Baik, sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Lebih dahulu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.